Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2020 ke DPRD Provinsi Gorontalo untuk dikaji target dan capaian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Senin 19 April 2021. Pada pelaksanaan amalia di bulan Juli Ramadan tahun ini yang masih dalam suasana pandemi COVID-19 agar tetap menerapkan protokol kesehatan guna kesempurnaan ibadah kita semua. Selanjutnya mengawali rapat paripurna ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah sehingga rapat paripurna ini dapat terlaksana dan tertib dan lancar sebagaimana sesuai harapan kita bersama. Penyampaian LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Paris Yusuf. Tahun 2020 oleh Gubernur Gorontalo kepada Ketua DPRD 5 penduduk. Untuk aksanya suasana acara kami, untuk aksanya susunan acara kami kepada pimpinan dan anggota yang terhormat. Apakah saudara-saudara setuju? Rapat paripurna Dewan Hadirin yang kami hormati, aksi kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan pada Saudara Sekman, kami persilakan. Penyampaian LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf. Disusun berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 yang merupakan dokumen penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai dokumen evaluasi kinerja, maka LKPJ Gubernur tahun 2020 memuat arah kebijakan pembangunan daerah beserta realisasi, target dan sasaran pembangunan. Dalam koridor pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2017-2022, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul dan sejahtera. Maka kinerja pembangunan tahun 2020 diarahkan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Melalui tema tersebut, maka pembangunan di tahun 2020 difokuskan pada pengembangan sektor ekonomi potensial, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan yang tepat sasaran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan pemukiman, serta pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, serta peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat. Rapat paripurna yang saya hormati, pembangunan tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun kita ketahui bersama, pembangunan yang kita laksanakan tidaklah mudah dengan keterbatasan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan target pembangunan yang telah direncanakan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kita dihadapkan dengan kejadian luar biasa, pandemi COVID-19 dan bencana alam lainnya yang mau tidak mau berpengaruh
berpengaruh signifikan terhadap pencapaian pembangunan daerah. Konsentrasi pembangunan kemudian tertuju pada upaya penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, serta perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana banjir yang sempat terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo. Beberapa indikator pembangunan yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 mengalami degradasi. Pergerakan ekonomi melambat dan bahkan sejenak mengalami stagnasi. Kebijakan social distancing (PSBB) sebagai langkah strategis dalam pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 hingga refokusi anggaran berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Ekonomi Gorontalo melambat sampai dengan minus 0,02%. Namun Provinsi Gorontalo patut sedikit berbangga bahwa ekonomi Gorontalo masih di atas rata-rata nasional dan masih berada di posisi atau urutan kelima tertinggi secara nasional. Kemiskinan Gorontalo tahun 2020 sebesar 15,59%, naik 0,28% dari capaian tahun 2019 sebesar 15,31%. Angka ini masih cukup stabil dari target yang ditetapkan sebesar 15,86 sampai 15,18%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,28% dari target 5,28%. Capaian indeks pembangunan manusia tahun 2020 sebesar 68,68% dari target 68,71% atau masih on the track. Alhamdulillah di tahun 2020 kita tetap berhasil menjaga beberapa capaian kinerja pembangunan. Capaian ini mengindikasikan dua hal penting. Pertama, government spending atau belanja publik yang kita laksanakan di Provinsi Gorontalo telah berjalan efektif, efisien, ekonomis, dan relevan sesuai potensi dan kebutuhan daerah. APBD kita tidak hanya berhasil menggerakkan sektor-sektor strategis di daerah, tetapi juga mampu mensinergikan peran para stakeholder yang ada di dalamnya, sehingga mereka lebih produktif dan berdaya saing. Di samping itu, upaya pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial melalui bantuan pangan langsung tunai, stimulan pemulihan ekonomi daerah, serta kebijakan pinjaman pemulihan ekonomi daerah atau dana PEN dinilai mampu dan efektif dalam menjawab tantangan pembangunan di tengah pandemi COVID-19. Esensi pembangunan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh sektor pembangunan yang menjadi urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sektor pendidikan diupayakan melalui peningkatan akses layanan serta peningkatan mutu dan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dari upaya tersebut, tahun 2020 angka partisipasi murni SMA, MA, SMK tercapai sebesar 77,30% dari target sebesar 77,25%. Angka partisipasi kasar SMA, MA, SMK paket C sebesar 96,87% dari target 95,17%.
Rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 7,82 tahun, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 7,69 tahun. Sementara itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif. Melalui upaya tersebut, status kesehatan dan gizi masyarakat terus membaik. Dilihat dari capaian indikator kinerja urusan kesehatan. Angka usia harapan hidup tahun 2020 sebesar 68,07 tahun, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 60,93 tahun. Dari sektor infrastruktur, fokus pada peningkatan infrastruktur sumber daya air, penyediaan air minum, dan sanitasi sehat, membangun konektivitas dan aksesibilitas daerah, serta membangun infrastruktur daerah kawasan strategis yang dilakukan antara lain melalui pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan berkala pada ruas jalan provinsi dan jalan strategis provinsi. Dari upaya pembangunan tersebut, maka tahun 2020 kondisi mantap jalan provinsi sebesar 54,38% dari target sebesar 60,39%. Tidak tercapainya kondisi mantap jalan provinsi karena adanya pengalihan status jalan, sehingga berpengaruh pada nilai presentasi cakupan yang telah diintervensi. Capaian sektor pertanian dan perikanan ditunjukkan dengan nilai tukar petani dan nelayan tahun 2020. Nilai tukar petani Gorontalo sebesar 99,43%. Sementara nilai tukar nelayan tahun 2020 sebesar 95,54%, di mana terjadi penurunan NTP maupun NTN masing-masing sebesar 3,87% dan 1,6% dibanding tahun 2019. Penurunan NTP terjadi akibat penurunan produksi, baik produksi pertanian maupun perikanan, yang berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima petani. Pengelolaan keuangan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembiayaan publik yang efektif, efisien, ekonomis, dan relevan dengan kebutuhan, sehingga selama 7 tahun berturut-turut Provinsi Gorontalo memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Penataan sistem tata kelola pemerintahan terus dibenahi, terbukti dengan indeks reformasi birokrasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2020. Capaiannya sebesar 63,71%. APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1,86 triliun, mengalami penurunan sebesar 4,62%. Penurunan APBD juga dipengaruhi oleh tidak maksimalnya sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pengkajian LKPJ yang diserahkan oleh Gubernur akan dilakukan oleh pihak DPRD dengan cara membentuk panitia khusus atau pansus yang terdiri dari 15 orang dari anggota DPRD yang telah dipilih dan disepakati melalui rapat paripurna.
Salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sunbiki yang mengikuti rapat paripurna penyerahan LKPJ oleh Gubernur seusai rapat menyampaikan kepada awak media bahwa rapat paripurna tersebut adalah penyampaian LKPJ, kinerja aksi dan kinerja hasil. Maka akan segera dibahas oleh DPRD sesuai dengan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo. Lebih lanjut, Sunbiki menjelaskan bahwa rapat tersebut menunjukkan yang telah dicapai pemerintah provinsi selama tahun 2020, baik di bidang kebijakan dengan alat ukurnya melihat RPJMD, RKPD, dan KUA PPAS. Sunbiki menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi rencana program pemerintah. Hal itu diakibatkan oleh refocusing anggaran. Sesuai ketentuan bahwa di akhir masa lalu Gubernur memberikan laporan pertanggungjawaban ke Dewan. Tadi dia punya paripurna penyampaian kinerja aksi dan kinerja hasil apa-apa yang telah dicapai selama tahun 2020, baik di bidang kebijakan dengan alat ukurnya melihat RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, APBD itu yang disandingkan dengan hasil yang dicapai selama tahun 2020. Nah, nanti sekarang ini kita akan membentuk pansus. Pansus ini yang akan menilai dan mengevaluasi apa-apa yang sudah dicapai, apa-apa yang belum dicapai dan harus diberikan dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi Dewan kepada Gubernur bahwa sesuai visi misi dan sesuai dengan RPJMD, ini hal-hal yang masih perlu dikerjakan supaya bisa dilaksanakan. Pak, di penyampaian awal tadi bagaimana tanggapan Bapak sebagai Prof juga sebenarnya? Kalau melihat ya ada yang sudah tercapai, ada yang belum. Belum ini apa permasalahannya karena terjadinya refocusing anggaran diakibatkan pandemi ini. Jadi terjadi perkurangan budget atau anggaran, dan pengurangan budget ini mengakibatkan beberapa program direvisi, diadukan perubahan karena tidak ada lagi pendanaan yang akan membiayai program itu. Jadi ada yang dicapai, sepintas selalu saya dengar tadi, ada yang sudah tercapai, ada yang belum maksimal. Misalnya angka kemiskinan ditargetkan 15,80%, yang tercapai 15,36%. Nah, ada yang begitu. Jadi ada jalan provinsi yang harusnya kondisi mantap berapa persen, tapi yang tercapai baru 50% sekian. Itu akibat karena refocusing anggaran. Nanti kita akan merekomendasikan kalau pansus ini apakah direview RPJMD disesuaikan dengan target-target yang dicapai itu. Tapi Bapak sendiri optimis bahwa selama kepemimpinan selama tahun 2020 pemerintah sendiri sudah sukses menangani. Kalau melihat hasil yang dicapai dari di bidang keuangan, 7 tahun berturut-turut mencapai opini WTP, berarti di bidang pengelolaan keuangan sangat baik. Tinggal kinerja hasil dibandingkan dengan kinerja aksi yang telah dicapai, ditetapkan di RPJMD, RKPD, KUA PPAS ini kita akan lihat lagi nanti dalam pembahasan. Terakhir Pak, harapannya? Ya, kita berharap mudah-mudahan ini kan tahun terakhir dari 2 periode Pak Gubernur kan. Jadi saya selalu menyampaikan ke Pak Gubernur mudah-mudahan akhir masa jabatan ini happy ending ya, atau istilah husnul khotimah, supaya Pak Gubernur melaksanakan dia punya dengan dia punya tugas-tugas ini dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Sunbiki berharap agar capaian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam melaksanakan programnya akan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.